Jadi nggak perlu kita belajar agama mereka, cukup jawab dengan pintar aja, mereka nggak akan berkutik. Saya cuma tanya satu pertanyaan biasanya yang tidak terjawab. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Ini biarin, sejam berlalu belum dapat. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Video reaction kali ini kita akan membahas statement dari Ketua Mualaf Center Indonesia, kesayangan kita bersama, Coach Stephen Indra Wibowo. Nah, di dalam statement dia kali ini, dia memberikan tips bagaimana caranya berhadapan dengan para pendebat Kristen. Dan dia mengatakan bagaimana caranya mempermalukan pendeta-pendeta yang tidak tahu kisah atau sejarah karena dia mengaku sebagai seorang yang menguasai kodeks. Bagi gua, ini adalah sebuah upaya pembohongan publik, dan ini adalah sesuatu upaya yang harus kita lawan karena menimbulkan kebencian atau sentimen antar golongan agama. Oleh karena itu, video seperti ini dibuat untuk mengklirkan misinformasi maupun tuduhan yang serampangan yang dikemukakan oleh Stephen Indra, yang bagi gua ini mempermalukan Mualaf Center Indonesia, mempermalukan diri sendiri, dan semoga itu sekali lagi tidak mempermalukan agama yang dia anut. So, kita saksikan apa yang menjadi statement dia dan kengawurannya. Saya bilang, biblical scholars, penguasa bahasa Aramaik dan penguasa kodeks di Indonesia hanya 13 orang, Pak. Di Indonesia 13 orang yang bersertifikat. Saya salah satunya, Pak. Yang 5 bayangin, Pak, udah kena stroke. Tuanya udah kayak gimana tuh? Stephen Indra memberikan satu opini yang sesat, dan dia mengatakan bahwa di Indonesia yang menguasai bahasa Aram hanya 13 orang yang bersertifikat. Dan dia mengklaim bahwa dia adalah salah satunya dan yang paling muda, dan 5 diantaranya sudah stroke. Nah, masalahnya adalah kalau kita telusuri jejak digital dari Stephen Indra Wibowo ini, kita akan menemukan bahwa dia ini tidak memiliki pendidikan teologi sama sekali, latar belakangnya. Meskipun dalam beberapa bagian dia mengaku sebagai lulusan teologi, tapi kalau kita lihat dari biodata paling awal, dia ini sebenarnya pendidikan akhirnya adalah sarjana komunikasi Universitas Pajajaran, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan teologi. Loh, kan bisa saja dia sekolah teologi. Oke, kita kalau telusuri, dia masuk Islam itu tahun 2000, sedangkan lahirnya tahun 81. Berarti dia mualaf kurang lebih usianya 19 tahun. Nah, bagaimana mungkin di dalam mualaf usia 19 tahun itu dia sempat belajar teologi dan sekaligus sempat belajar ilmu komunikasi Universitas Pajajaran? Dalam catatan yang paling awal, dia adalah seorang sarjana Unpad, ya, dan mustahil untuk dia mempelajari teologi di rentang usia, katakanlah kalau lulus SMA 17 tahun, 18 tahun, ya, masuk uni, dalam 2 tahun udah belajar teologi, bahkan belajar studi khusus bahasa Aram, ya. Dan penguasa kodeks di Indonesia hanya 13 orang, Pak. Di Indonesia 13 orang yang bersertifikat. Saya salah satunya, Pak. La encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, del faro. Anda, mira dónde llega el agua. Belajar sarjana satu teologi itu belum bisa untuk belajar bahasa Aram, masih Yunani dan Ibrani, begitu. Itu pun tidak langsung bisa menguasai. So, dari sini Stephen Indra mengeluarkan sebuah statement yang lebay, dan kalau ditelusuri maka akan kelihatan kengawurannya dan mempermalukan diri sendiri. Ya, begitulah ya, kita lanjutkan. Mereka aja cuma 13 orang yang hidup di Indonesia loh, Pak, yang mau belajar kodeks. Yang lainnya males, saya bilang. Apalagi udah dikasih jabatan PDT. Ya, jadi kita seharusnya bertanya, kodeks seperti apa yang dia bilang dia kuasai, dan bahasa Aram seperti apa yang dia kuasai. Jangan-jangan Stephen Indra ini dia menguasai kodeks Primbon, ya. Mereka sendiri yang menghina Nabi Sulaiman, Salomo. Nabi Sulaiman dihina sama mereka loh, Pak. Itu istrinya sampai 5.000 loh.
Ya, itu mereka yang tulis. Nggak tahu 5.000 cara ngegilirnya gimana. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tanpa belajar Bible, kamu bisa menjawab mereka. Tanpa kamu mempelajari ayat mereka, kamu sudah bisa menjawab mereka. That's the point. Jadi nggak perlu kita belajar agama mereka, cukup jawab dengan pintar aja. Mereka nggak akan berkutik. Saya cuma tanya satu pertanyaan, biasanya yang tidak terjawab. Saya cuma mau tanya satu hal. Ya kan, pendeta kamu hadir nggak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Nah, cari ya Pak ya. Saya matiin mic, makan. Minum. Ada teh manis nggak? Ada. Minta teh manis dong ya. Kan kue. Ini biarin, sejam berlalu belum dapat. Udah ya, udah sejam ya. Udah, saya mau pulang. Mau main ke mall. Gue sampai nggak tahu mesti berkomentar apa, teman-teman. Dia bilang bahwa ini adalah satu pertanyaan yang membuat para pendebat atau orang pendeta itu tidak berkutik. Yesus disalib menghadap kemana begitu? What's the point gitu? Apa pentingnya pertanyaan seperti ini dan kenapa dipertanyakan dalam forum debat? Ini adalah satu hal yang bodoh. Satu hal yang tidak ada urusannya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah esensi atau kebenaran dari doktrin kekristenan. Katakanlah kalau dia mau menyerang kekristenan. Jadi nggak perlu kita belajar agama mereka, cukup jawab dengan pintar aja. Mereka nggak akan berkutik. Ini adalah ibarat bagaimana kalau misalnya kita berdebat dengan, mohon maaf, misalnya Kristen berdebat dengan Muslim, lalu kemudian kita pertanyakan balik kepada dia bahwa ketika Muhammad wafat, itu kepalanya menghadap ke arah mana? Itu kan adalah sesuatu yang sangat tidak esensial banget. Dan kalau misalnya dengan ukuran yang sama dia tunjukkan untuk membuktikan Kristen benar atau kemampuan para pendebat atau pendeta itu pintar atau enggak, ya kita pertanyakan balik. Para ulama atau ustadz itu apakah capable atau tidak? Tahu tidak Muhammad itu ketika wafat kepalanya menghadap kemana? Itu kan sangat gak penting banget gitu loh. Sangat amat gak penting. Sangat amat gak penting. Jadi dari sini kita kelihatan bahwa Ustadz Stephen ini sedang gedabrus atau sedang berdagelan ya di hadapan para jamaahnya, dan gua ya turut bersedih aja jamaahnya menelan semuanya mentah-mentah ya. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Apalagi dia mengklaim bahwa pendetanya dibikin malu karena jemaahnya berpendapat pendeta macam apa itu tidak tahu salib itu menghadap kemana. Ya, sekali lagi mohon maaf Ustadz Stephen, jemaah Kristen itu bukannya bego-bego yang kemudian mencap pendeta itu tidak capable karena disalib menghadap kemana. Ya, gue nggak tahu lagi kalau umat atau jemaah yang lain ya, tetapi orang gereja atau orang Kristen tidak akan sebodoh itu dan sekonyol itu memandang orang tidak capable karena Yesus disalib menghadap kemana, karena itu tidak penting sama sekali. Kayak gitu ya, kita lanjutkan. Dan hanya 13 orang tadi Pak yang bisa jawab. Dan mereka rata-rata nggak termaksud. Dan kita tahu salibnya. Nah kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua, ganti pertanyaan, ini terlalu susah, oke, waktu diturunin nih ya. Nah itu salibnya gimanain ya? Nah dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga, siapa yang menandu Yesus masuk ke gua? Nggak akan bisa jawab. Serius, nggak akan bisa jawab. Pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini bisa dijawab dengan begitu mudah. Dengan argumentasi yang sama, ya. Apa perasaannya kalau misalnya para pendebat Kristen mempertanyakan hal seperti ini, misalnya Muhammad wafat itu kepalanya menghadap kemana, lalu kemudian Muhammad pakai baju warna apa ketika wafat. Lalu kemudian Aisyah, kan menurut catatan Aisyah itu Muhammad wafat di pangkuan Aisyah. Nah Aisyah itu waktu itu duduk di mana? Lalu duduknya bagaimana? Pakai cara bersila atau mungkin cara selonjoran atau duduk di kursi? Kan ini satu pertanyaan yang sangat-sangat tidak
Nggak banget. Dan kalau dia mengaku sebagai seorang yang berpendidikan, maka dia sedang mengeluarkan sebuah statement bodoh, ya. Mohon maaf, seperti itu. Dan gue sangat yakin bahwa sebenarnya bahkan teman-teman muslim yang menyaksikan reaction ini pun, teman-teman muslim pun sadar bahwa ini bukan argumentasi yang layak untuk dikemukakan, dan si Stephen Indra ini sedang melakukan dagelan, ya. Dagelan sebagai salah satu dari 13 para penguasa kodeks yang ada di Indonesia. Kodeks Primbon, ya. Itu sampai di sini saja video kali ini, teman-teman. Semoga video ini memberikan satu hiburan buat kita, bikin kita ketawa. Tapi juga menunjukkan kepada kita supaya jangan sampai kita termakan isu-isu yang seperti ini. Oleh karena itulah kita harus terus melawan upaya-upaya pembodohan dan upaya-upaya yang menimbulkan sentimen kebencian antar agama yang dimunculkan oleh orang-orang seperti ini. Dan Stephen Indra sedang, bagi gua, dia sedang mempermalukan dirinya dan mempermalukan Mualaf Center Indonesia. Dan semoga tidak mempermalukan agamanya juga. So, kita ketemu di video yang lain. Make it simple, make it meaningful. May God bless you.